jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita memulai ibadah kita pagi ini dengan meyakini bahwa pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara sekalian. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk. Selamat pagi, Shalom. Selamat hari Minggu, puji Tuhan kita boleh bertemu di dalam rumah Tuhan untuk beribadah bersama-sama. Kita percaya bahwa Tuhan yang baik telah memberikan kesempatan ini untuk kita boleh memuji, memuliakan namanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tema kita pagi ini, keluarga yang percaya pemulihan Allah. Karena itu nats yang membimbing ibadah kita terdapat dalam kitab Mazmur pasal yang ke-86 ayat yang ke-7. Mazmur 86 ayat yang ke-7. Firman Tuhan berbunyi demikian. Pada hari kesesakanku aku berseru kepadamu sebab Engkau menjawab aku. Kita percaya bahwa keluarga kita ketika kita berseru kepada Tuhan, Tuhan datang dan menjawab setiap pergumulan kita. Kita nyanyikan pujian Keluarga Hidup Indah. Bersama-sama menghadap Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas kasih dan pemeliharaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami secara pribadi. Tuhan memimpin keluarga kami sampai hari ini ya Bapa. Tuhan menguatkan kami untuk berjalan bersama-samamu ya Tuhan. Sampai di detik ini Tuhan, kami menyadari bahwa Tuhan sangat baik. Tuhan memimpin setiap langkah hidup kami. Karena itu ya Tuhan, kami datang di hadapan hadirat-Mu. Kami membawa segala syukur kami dalam keberadaan kami sebagai manusia berdosa yang tidak luput dari kesalahan, yang telah membawa banyak hal yang tidak berkenan kepada Tuhan di dalam keluarga kami. Tetapi kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang besar tetap memampukan kami untuk hidup di hadapan-Mu. Karena itu ya Bapa dalam surga, kami menyadari semuanya itu di hadapan Tuhan. Kami mengaku dan kami memohon pengampunan Tuhan. Kami tetap berharap dan memohon Tuhan memimpin langkah kami. Tuhan memimpin setiap keluarga kami ya Bapa. Untuk kami selalu dan senantiasa ingat betapa besar kasih setiamu dan kami selalu bersyukur kepadamu.
Terpuji nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. NKB 13. Jika demikian doa kita di hadapan Tuhan, maka dengarkanlah berita anugerah Allah bagi setiap kita yang mengaku dosa dengan tulus dan ikhlas. Roma pasal yang ke-6 ayat 22 dan 23. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Bapa Surgawi memelihara. Waktu menang, Bapa
Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan nyanyikan syukur kita berdasarkan Mazmur 146. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Kita nyanyikan pujian ini secara berbalas-balasan. Puji Tuhan, hai jiwaku, puji Dia wahai jiwaku, puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Sama-sama. Puji Tuhan, haleluya, puji Dia wahai jiwaku, puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Ku memuliakan Tuhanku, puji Dia selama ku hidup. Bagi Dia ku mau bermazmur, selagi nafasku ada. Karena Tuhan itu Raja, untuk selama-lamanya. Dia Allahmu ya Sion, turun-temurun abadi. Mari kita sama-sama. Puji Tuhan, haleluya, puji Dia wahai jiwaku, puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Jangan percaya bangsawan yang hanya manusia fana, karena mereka tak dapat memberi keselamatan. Bila nyawanya melayang, ia kembali ke tanah. Pada hari itu juga lenyaplah maksud-maksudnya. Sama-sama. Puji Tuhan, haleluya, puji Dia wahai jiwaku, puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Sungguh bahagialah orang yang mengharapkan Tuhannya, yang mempunyai Allah Yakub untuk jadi penolongnya. Dia jadikan langit bumi, lautan segala isinya, yang setianya tetaplah untuk selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Dia wahai jiwaku, puji Tuhan, haleluya, untuk selama-lamanya. Silakan duduk. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan sekalian, kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan dalam kita membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa.
Ya Allah Bapa dalam surga, Allah penolong kami yang setia, biarlah kami selalu memuji membesarkan nama-Mu, karena Tuhan yang setia dari waktu ke waktu menolong dan menyertai umat-Mu, terbukti sampai hari ini ya Tuhan. Karena itu Tuhan, kami duduk diam di bawah terang firman Tuhan pagi ini di dalam bait-Mu yang kudus. Tolonglah setiap kami agar sungguh ya Bapa, melalui kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu, kami boleh belajar bersama-sama dari kebenaran firman-Mu, dan kami boleh bertumbuh bersama-sama dalam iman kami kepada Tuhan. Tolonglah hamba-Mu yang menyampaikan, juga setiap jemaat Tuhan yang hatinya terbuka untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami boleh bersama-sama memahami kebenaran-Mu, dan kami melakukannya dalam hidup kami tiap-tiap hari. Berfirmanlah ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan terbaca bagi kita dari kitab Rut, pasal yang pertama. Rut pasal 1, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-22. Mari Bapak Ibu mendengarkan, saya akan membacakannya secara lengkap bagi kita. Rut pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-22. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Lalu pergilah seorang dari Betlehem, Yehuda, beserta istrinya dan kedua anaknya laki-laki ke daerah Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Nama orang itu ialah Elimelek, nama istrinya Naomi, dan nama kedua anaknya Mahlon dan Kilion. Semuanya orang-orang Efrata dari Betlehem Yehuda, dan setelah sampai ke daerah Moab, diamlah mereka di sana. Kemudian matilah Elimelek suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Kedua anaknya mengambil perempuan Moab, yang pertama bernama Orpa, yang kedua bernama Rut, dan mereka diam di situ kira-kira 10 tahun lamanya. Lalu matilah juga keduanya, yakni Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anaknya dan suaminya. Kemudian berkemaslah ia dengan kedua menantunya, dan ia pulang dari daerah Moab, sebab di daerah Moab ia mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Maka berangkatlah ia dari tempat tinggalnya itu, bersama-sama dengan kedua menantunya. Ketika mereka sedang di jalan untuk pulang ke tanah Yehuda, berkatalah Naomi kepada kedua menantunya itu, "Pergilah, pulanglah masing-masing ke rumah ibunya. Tuhan kiranya menunjukkan kasih-Nya kepadamu, seperti yang kamu tunjukkan kepada orang-orang yang telah mati itu dan kepadaku. Kiranya atas kasih karunia Tuhan kamu mendapat tempat perlindungan masing-masing di rumah suaminya." Lalu diciumnyalah mereka, tetapi mereka menangis dengan suara keras dan berkata kepadanya, "Tidak, kami ikut dengan engkau pulang kepada bangsamu." Tetapi Naomi berkata, "Pulanglah anak-anakku, mengapakah kamu turut dengan aku? Bukankah tidak akan ada lagi anak laki-laki yang kulahirkan untuk dijadikan suamimu nanti? Pulanglah anak-anakku, pergilah sebab sudah terlalu tua aku untuk bersuami. Seandainya pikirku ada harapan bagiku, dan sekalipun malam ini aku bersuami, bahkan sekalipun aku masih melahirkan anak laki-laki, masakan kamu menanti sampai mereka dewasa? Masakan karena itu kamu harus menahan diri dan tidak bersuami? Janganlah kiranya demikian anak-anakku. Bukankah jauh lebih pahit yang aku alami daripada kamu, sebab tangan Tuhan teracung terhadap aku?" Menangis pula mereka dengan suara keras. Lalu Orpa mencium mertuanya itu minta diri, tetapi Rut tetap berpaut kepadanya. Berkatalah Naomi,
telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Ketika Naomi melihat bahwa Rut berkeras untuk ikut bersama-sama dengan dia, berhentilah ia berkata-kata kepadanya, dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Betlehem. Ketika mereka masuk ke Betlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, Naomi kah itu? Tetapi ia berkata kepada mereka, janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku, dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Demikianlah Naomi pulang bersama-sama dengan Rut, perempuan Moab itu, menantunya, yang turut pulang dari daerah Moab. Dan sampailah mereka ke Betlehem pada permulaan musim menuai jelai. Berbahagialah setiap kita yang membaca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan hari ini dibawa terang tema keluarga yang percaya pada pemulihan Allah. Keluarga yang percaya pada pemulihan Allah. Bapak Ibu jemaat Tuhan, siapa yang bilang kalau percaya pemulihan Allah itu gampang? Tidak mudah untuk percaya Allah memulihkan sebuah keluarga. Jika hari ini kita berdoa dan doanya belum dijawab, sebuah keluarga suami dan istri berdoa meminta keturunan dan sampai hari ini belum terjawab, bisakah percaya pemulihan Allah dalam keluarga itu? Bagaimana bisa percaya pemulihan dalam keluarga jika saudara bersaudara belum bisa berdamai, terus bertengkar, terus berkelahi, berkeras hati tidak mau berdamai? Bagaimana jika kekerasan dalam rumah tangga itu terus terjadi? Bisakah kita percaya pemulihan akan terjadi dalam keluarga itu? Bagaimana jika ekonomi keluarga itu tidak pernah menentu dari tahun ke tahun? Suami dan istri pekerjaan tidak tetap, anak-anak semakin besar dan kebutuhan hidup semakin bertambah. Bisakah kita percaya Allah memulihkan keluarga itu? Bagaimana jika salah satu dari pasangan harus berkhianat, meninggalkan salah satu pasangan, pergi, entah suami atau istri harus berselingkuh? Bagaimana kita percaya pemulihan Allah akan terjadi dalam keluarga itu? Bagaimana jika salah satu anggota keluarga harus menderita penyakit kronis dan harus bergumul bersama keluarga untuk kesembuhan yang belum kunjung didapatkan? Bisakah kita percaya pemulihan Allah terjadi dalam keluarga itu? Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, merenungkan tema ini tidak mudah, bahkan butuh waktu yang panjang untuk memahami pemulihan Allah dalam tiap-tiap keluarga.
tetapi belajar dari teks Alkitab yang kita baca, 22 ayat bercerita seperti sebuah drama yang pernah kita saksikan, yang sangat indah dari kitab Rut. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, kitab Rut memiliki 2 poin penting di dalam pemberitaannya. Yaitu yang pertama, kitab ini menggambarkan bagaimana Allah memberi upah kepada orang yang berhikmat secara rohani, memilih dan menunjukkan kesetiaan berbakti yang teguh kepada Allah. Jadi kitab ini menjelaskan kepada kita bagaimana seseorang yang setia kepada Allah itu terus berbakti kepada Allah Israel. Dan yang kedua, kitab ini juga menjelaskan bagaimana Rut, seorang wanita Moab dari bangsa kafir yang menjadi nenek moyang Daud yang melahirkan Mesias. Rut pasal 4 ayat 21 sampai 22, ayat terakhir dari kitab Rut. Bapak Mama jemaat Tuhan yang terkasih, kisah ini dimulai ayat 1 dari kitab Rut ini bercerita bahwa dia terjadi pada masa para hakim memerintah. Dan masa ini adalah masa yang kelam bagi bangsa Yehuda, bagi bangsa Israel saat itu. Di mana ada kemerosotan moral yang luar biasa, keadilan ditenggelamkan. Bagaimana orang mengutamakan ketidakadilan, sekalipun para hakim memerintah. Ada kelaparan dan kesulitan hidup yang terjadi di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel yang luar biasa. Secara sosial politik Israel sangat hancur karena raja-raja tidak taat. Raja-raja meninggalkan Tuhan. Para hakim yang ditunjuk Tuhan pun tidak taat kepada Tuhan. Dan Hakim-Hakim pasal 21 ayat 25 katakan, setiap orang berbuat yang benar menurut pandangannya sendiri. Jadi apa yang menurut dia benar dia buat saja. Tidak peduli. Bapak Ibu bisa membayangkan keadaan ini sangat berat. Keadaan ini memaksa Elimelek dan keluarganya harus keluar dari Betlehem Efrata. Betlehem yang artinya rumah roti. Elimelek dan keluarga harus tinggalkan rumah roti dan pergi ke daerah Moab. Daerah Moab adalah daerah kafir, daerah yang dikutuk Tuhan. Suku Moab adalah suku yang dikutuk Tuhan. Di mana semua Israel tahu bahwa orang-orang Moab ada yang bersahabat, tetapi kebanyakan dari mereka bermusuhan dengan Israel. Karena Israel sudah punya image bahwa mereka bangsa kafir, mereka bangsa yang dikutuk Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan, Elimelek dan keluarganya pergi ke sana, pergi ke daerah Moab ini. Pelarian Elimelek dan keluarganya bukan membuat mereka bahagia. Meninggalkan tempat yang paceklik, yang kekurangan, yang kelaparan, bukan membuat mereka semakin bahagia Bapak Ibu. Tetapi kehidupan mereka semakin susah. 10 tahun setelah mereka ada di sana, Elimelek sudah mati dan kedua anaknya laki-laki pun meninggal. Meninggalkan Naomi seorang diri, orang Israel, orang Betlehem itu harus ada di daerah kafir, di daerah Moab itu seorang diri bersama dengan kedua menantunya yang adalah juga orang kafir. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, tradisi para nabi mengatakan bahwa apa yang dialami Elimelek dan keluarganya adalah hukuman Tuhan. Karena mereka meninggalkan tanah airnya, tanah perjanjian. Tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka untuk pergi mencari roti. Meninggalkan rumah roti, pergi mencari roti. Tetapi hal yang kedua juga, kesalahan dari keluarga Elimelek adalah karena mereka mengambil istri dari bangsa kafir. Karena Israel dilarang
untuk mengambil istri orang kafir. Pernikahan terlarang dilakukan. Larangan itu dilanggar oleh Elimelek dan keluarganya. Bangsa kafir tidak mengenal Allah, dan itu membuat keluarga ini semakin terpuruk. Keinginan Elimelek dan anak-anaknya mencari roti justru menemukan kuburan untuk diri mereka. Naomi yang seorang diri ditinggal oleh suami dan kedua anaknya berkemas. Dia mau pulang kembali ke daerahnya. Dia mau pulang ke Betlehem. Naomi mendengar kabar bahwa Tuhan memperhatikan umatnya di Betlehem Efrata, di mana Tuhan kembali memulihkan orang percaya di Betlehem. Karena itu Naomi ingin kembali ke sana. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Naomi pulang dengan hati yang sangat galau, putus asa. Dia berpamitan dengan kedua menantunya, orang kafir itu. Orpa dan Rut, dia berpamitan dengan mereka. Mereka sangat sedih dalam perpisahan itu. Naomi menyebutkan menantunya, anak-anakku. Hubungan yang sangat akrab, sangat dekat. Dan Alkitab bersaksi bahwa menantunya ini pun mengasihi Naomi dengan luar biasa. Ini mertua dan menantu teladan Bapak Ibu, yang luar biasa. Mertua yang menyayangi menantu-menantunya. Demikian juga menantu yang sangat sayang dengan mertuanya. Bapak Ibu, bagaimana dengan kita? Bersyukur kalau hari ini kita punya mama mantu yang sayang, atau kita menjadi anak mantu yang disayangi. Saya pernah merasakan itu, disayang oleh mama mantu. Itu kebahagiaan yang luar biasa. Tetapi bagaimana jika seorang anak mantu harus ada di tengah keluarga yang tidak disayangi? Bapak Ibu, pergumulan dari kehidupan Naomi yang pelik itu sangat penuh dengan kasih sayang, karena dia mendapatkan kasih sayang dari kedua menantunya yang mendukung dia. Perpisahan yang menyedihkan itu dirasakan oleh Naomi, betapa dia sangat mengasihi kedua menantunya ini, tapi dia harus meninggalkan mereka. Karena dia tahu bahwa hukum perkawinan saat itu, dia harus punya anak berikut, keturunan berikut, saudara dari Mahlon dan Kilion, yang harus mengambil Orpa dan Rut untuk menjadi istrinya. Itu tidak bisa. Sehingga dia katakan, saya tidak mungkin punya anak laki-laki lagi untuk kalian berdua. Karena itu kalian masih muda, kalian harus menikah lagi. Dia memperhatikan masa depan dari kedua menantunya. Karena itu dia meminta, mencium. Alkitab katakan diciumnya kedua menantunya dan menyuruh mereka untuk pulang ke rumah mereka masing-masing. Tetapi mereka tidak mau. Mereka mau ikut bersama-sama dengan Naomi. Saat perpisahan itu, Naomi berulang kali minta. Dan ketika permintaan kedua, Orpa merespon dengan berpamitan dengan mertuanya itu. Dan dia mau meninggalkan mertuanya, dia pergi. Tetapi berbeda sekali dengan Rut. Rut sama sekali tidak bisa dibujuk oleh Naomi. Dia tetap mau ikut. Dia bergantung sepenuhnya kepada Naomi. Dan dia katakan, Allahmu, Allahku, bangsamu, bangsaku. Rut berkeputusan untuk sungguh-sungguh memilih mati pun bersama-sama dengan Naomi. Betapa seorang anak mantu yang luar biasa Bapak Ibu. Dia sangat sayang dan dia punya kesetiaan yang luar biasa kepada mertuanya itu. Naomi dengan keras melarang, tetapi dia benar-benar mau meninggalkan tanah kelahirannya dan memilih Allah Israel sebagai Allahnya. Pengaruh apa? Apa yang menyebabkan Rut sedemikian? Rut telah mendapatkan kasih sayang.
Rut telah melihat Allah Israel melalui kehidupan Naomi dan Elimelek. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, Rut mengatakan segala resiko bahkan maut sekalipun, Allah menghukum dia sekalipun, dia tetap mau mengikuti Naomi. Segala tanggung jawab menjadi tanggung jawabnya. Dia berkomitmen penuh untuk ikut bersama-sama dengan Naomi. Sampai di Bethlehem Bapak Ibu, keadaan itu sangat mengharukan lagi. Karena Naomi mengeluarkan isi hatinya ketika orang menyapa dia dengan sebutan Naomi. Naomi artinya menyenangkan. Pasti Naomi pergi dari Bethlehem dengan keadaan yang menyenangkan. Dalam keadaan penuh dia katakan, saya pergi dengan tangan penuh. Tapi sekarang dia bilang dia pulang dengan tangan kosong. Dia bilang jangan panggil saya Naomi, tapi panggil saya Mara. Karena apa? Yang Maha Kuasa telah melakukan yang pahit kepadaku. Naomi merasa bahwa hidupnya sekarang terlalu pahit. Dia telah merasakan Tuhan mengutuk dia. Dia katakan tangan Tuhan teracung kepada aku. Dia ingat Ulangan 28 ayat 8-9 katakan, Tuhan akan memberkati engkau di tanah yang diberikan kepadamu. Tuhan akan memberkati buah kandunganmu. Dia merasa Tuhan tidak memberkati buah kandungannya. Tuhan tidak memberkati dia karena dia pergi dari tanah perjanjian, tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Dia tidak mendengarkan suara Tuhan dengan baik. Maka ayat yang ke-18 dan 19 dari Ulangan 28 itu yang dirasakan. Kutuk Tuhan. Kutuk Tuhan bagi buah kandungannya. Kutuk Tuhan di tanah itu bukan tanah yang diberikan Tuhan kepadanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan meninggalkan Bethlehem, tanah yang diberikan Tuhan kepadanya bukan sebuah kebanggaan. Tetapi itu membawa malapetaka bagi Naomi dan keluarga. Karena itu kembali ke Bethlehemlah Naomi merasakan pemulihan dari Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, hal ini mengajarkan kepada kita dua hal penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Merenungkan bagian ini saya ingin kita berefleksi bahwa Tuhan berkarya memimpin anak-anak Tuhan untuk kembali kepada Allah, datang kepada Allah dan melihat pemulihan yang Allah kerjakan dalam tiap-tiap keluarga. Apakah ada keluarga yang hidup tanpa masalah? Tidak. Alkitab bersaksi kepada kita dari waktu ke waktu bahwa keluarga-keluarga Allah di dalam Alkitab pun punya masalah-masalah tertentu. Tiap-tiap keluarga ada beban. Karena apa? Dosa yang merasuk ke dalam kehidupan manusia. Tiap-tiap keluarga itu adalah orang-orang berdosa. Anggota-anggota keluarga itu punya kelemahan-kelemahan, punya keberdosaan. Karena itu tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang terlalu ideal. Karena hal-hal yang terjadi akibat dosa. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa Tuhan hadir dan memulihkan tiap-tiap keluarga itu. Dan Tuhan memberkati tiap-tiap keluarga untuk melihat kasih sayang dan penyertaan Tuhan dan bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita lihat keluarga Adam diberkati Tuhan dengan taman Eden yang indah. Tetapi keluarga ini ketika jatuh ke dalam dosa, mereka lari, mereka bersembunyi. Dan Tuhan apa? Usir mereka keluar dari taman Eden. Menderita. Keluarga berikut, keluarga Abraham. Apakah keluarga Nuh? Sebelum keluarga Abraham ada keluarga Nuh. Dikatakan Nuh itu orang yang saleh, orang yang sangat baik di hadapan Tuhan hidupnya. Tapi Bapak Ibu setelah air bah surut, Nuh kemudian membuat kebun anggur, dia panen anggur, dia minum anggur sampai mabok.
Dan akhirnya dia kelihatan telanjang, disaksikan oleh anak-anak. Keluarga Abraham sempurnakah? Tidak, Bapak Ibu. Bergumul sampai usia lanjut, tidak dapat keturunan. Keluarga Ishak, anak dari Abraham, apakah mereka sempurna? Tidak. Kedua anaknya bermusuhan. Satu menipu satu. Dan mereka bermusuhan. Datang keluarga Yakub. Apakah keluarga itu sempurna? Tidak, Bapak Ibu. Anak-anaknya bermusuhan. Mereka membuat Yusuf seperti bukan manusia. Memperlakukan dia tanpa kasih sayang. Dan masih banyak keluarga-keluarga. Kita lihat keluarga Imam Eli. Apakah mereka keluarga yang sempurna? Datang sampai ke perjanjian baru. Keluarga-keluarga banyak masalah. Tetapi apakah Tuhan membiarkan mereka, Bapak Ibu? Alkitab bersaksi kepada kita, menjelaskan segala kelemahan itu terjadi. Tetapi ketika mereka percaya dan memandang kepada Tuhan, Tuhan memulihkan keluarga mereka. Dan Tuhan memakai keluarga mereka secara ajaib untuk bersaksi dan memuliakan Tuhan. Karena itu belajar dari semua ini, kita memahami apa rahasia keluarga yang percaya pemulihan Tuhan. Rahasia yang pertama, Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu bahwa keluarga yang percaya pemulihan Tuhan adalah keluarga yang mampu menempatkan pilihan yang tepat, pilihan yang baik ketika menghadapi masalah. Ketika ada masalah, keluarga yang sudah hampir hancur mampu memilih yang tepat, memilih Tuhan, memilih datang kepada Tuhan. Bukan seperti Elimelek, memilih menjauh dari Tuhan, memilih pergi ke daerah orang kafir. Belajar dari Rut yang memilih yang mulia, memilih yang tepat, memilih Allah Israel. Dia percaya Allah Israel itu, dan dia memilih datang kepada Allah Israel. Tuhan memulihkan kehidupannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan, apakah ketika ada masalah, pilihan apa yang kita mau ambil? Kita salah memilih, keluarga itu semakin hancur. Tetapi kita menempatkan pilihan itu pada pilihan yang tepat, untuk setia kepada Allah, untuk memilih jalan-jalan Tuhan, memilih jalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka keluarga kita dipulihkan, dipimpin Tuhan untuk terus bertahan di hadapan Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga yang percaya pemulihan Tuhan adalah keluarga yang mampu melihat pimpinan Tuhan di masa-masa sulit. Mampu melihat Tuhan yang hadir di saat yang sulit, saat yang pahit, saat yang penuh duka. Naomi katakan, Tuhan menghukum aku. Dia merasa bahwa malapetaka yang dia rasa itu adalah hukuman Tuhan. Dan secara tidak langsung Naomi menyalahkan Tuhan atas pilihan yang dia buat. Pilihan dia dan suaminya untuk kembali ke daerah Moab yang salah. Dia katakan itu Tuhan mendatangkan malapetaka kepadanya. Tuturan-tuturan yang Naomi tunjukkan, yang Naomi katakan. Dia katakan bahwa saya rasa bahwa Naomi pulang ke Bethlehem itu bukan semata-mata karena imannya kepada Tuhan. Mungkin ada imannya, tetapi beberapa persen lah imannya kepada Tuhan. Tapi lebih daripada itu, dia karena keadaan ekonomi dan keadaan yang merasa sangat menderita, batin yang luar biasa, sehingga dia tangan Tuhan teracung kepada aku, yang maha kuasa melakukan yang pahit kepadaku. Dia rasa Tuhan memiskinkan dia, Tuhan ambil suaminya, Tuhan ambil anak-anaknya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, terkadang kita menyalahkan Tuhan. Pada saat kita melakukan pilihan yang salah dan keadaan kita semakin bermasalah, kita mulai menyalahkan Tuhan. Dan kita tidak melihat Tuhan yang baik di masa sulit itu. Tapi kita justru bilang Tuhan tidak ada, Tuhan tidak menolong. Di mana Tuhan dalam peristiwa ini? Kalau Tuhan ada menolong kami, kenapa Tuhan biarkan? Tuhan menghukum kami terlalu berat dan sebagainya. Tetapi Tuhan selalu dan senantiasa menolong kita. Karena itu Bapak Ibu Saudara, jadilah keluarga yang percaya pemulihan Allah. Pemulihan itu mungkin belum terjadi, butuh waktu yang lama. Tapi mampukah kita percaya, bergumul dan berjuang terus-menerus dalam keadaan pelik yang kita alami. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang terkasih, membaca beberapa kesaksian dari jemaat Tuhan di Agape. Nanti bukunya akan dibagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Saya cukup terharu karena beberapa kesaksian itu pada umumnya menyaksikan bahwa tiap-tiap keluarga itu mengalami masa sukar. Masa pahit yang dirasa tidak ada orang yang merasa seperti yang kita rasa. Kita sendiri yang merasakannya. Namun di dalamnya Tuhan tidak tinggalkan. Tuhan pulihkan. Ada sakit penyakit, ada masalah ekonomi, ada masalah tempat tinggal, tempat usaha, masalah keturunan, hubungan dalam keluarga, orang tua, anak, menantu dan sebagainya, suami istri. Tapi Tuhan mampukan untuk melihat Tuhan di setiap situasi-situasi sulit itu. Dan hari ini kita masih ada karena Tuhan memulihkan kita. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari tanamkan di dalam hati kita dua hal penting ini. Bahwa Allah berdaulat mengatur dan mengontrol kehidupan kita. Allah turut bekerja dalam karyanya yang besar untuk kebaikan kita. Dan yang kedua, seberat atau sebesar apapun luka yang kita alami, sepahit apapun kenyataan yang kita rasakan, tetaplah beriman, karena Tuhan pasti memulihkan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu kesempatan Tuhan kasih bagi kami untuk belajar dari firman Tuhan. Kami tahu bahwa tiap-tiap keluarga kami ada banyak hal yang butuh Tuhan pulihkan. Dari hari ke hari kami berseru, kami berdoa, Tuhan tolong kami. Dan karena itu kami bawa keluarga kami masing-masing di hadapan Tuhan. Kami percaya bahwa dalam situasi apapun, Tuhan memulihkan dan menolong kami. Untuk bertahan sampai pada tujuan Tuhan yang mulia pada kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami semua, pimpin kami untuk percaya pemulihan Allah itu terjadi dalam kehidupan keluarga kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan menyaksikan dua video kesaksian yang disediakan bagi kita. Silakan. Shalom, saya Pendeta Veronica Laigela, melayani di Jemaat Agape bersama dengan Bapak Pendeta Iwan Lai yang saat ini sedang melayani di Jemaat Immanuel Epura. Kami bersama dengan 3 orang anak kami melayani bersama-sama, Alfa yang sulung, Yona yang nomor 2, dan Aurora yang nomor 3. Di dalam pelayanan kami ada banyak hal tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa. Kami pernah mengalami satu peristiwa yang tidak akan pernah kami lupakan sepanjang pelayanan kami, di mana ketika kami masih melayani di Batam waktu itu ada sebuah kecelakaan yang menimpa anak kami, Yona. Ya, jadi peristiwa pada hari itu
terjadi pada tanggal 9 Mei. 9 Mei tahun 2013. Pada sore itu entah kami tidak juga menyangka akan terjadi peristiwa kecelakaan itu. Ketika Alvaro bersama dengan adiknya, bersama dengan satu orang nenek kami, siapa itu, Nenek Mika, Mama Ane dari Iona, mereka pulang belanja, jajan, dan di saat mereka menyeberang jalan, tiba-tiba ada dua kendaraan bermotor, dua orang bermotor, dan dalam kecepatan yang tinggi, kemudian melintas di depan mereka, dan pada saat itu Iona terseret. Ia terseret sejauh 17 meter. Di saat Iona terseret itu dia tidak, orang Kupang bilang dia tidak taroso di tanah begitu, tetapi dia melayang-layang sama seperti kantong plastik di samping motor begitu. Anak-anak atau saudara-saudara kita yang kebetulan ada di tempat kejadian, mereka menyaksikan peristiwanya seperti begitu. Dan dalam keadaan seperti itu, Kepalanya terangkat. kepalanya seperti ada yang menahan begitu, menatang kepalanya sehingga ia tidak hancur dan jatuh ke aspal. Demikian pun juga dengan bagian tubuhnya yang lain kecuali kakinya yang Posisi seperti menjepit. posisi terjepit di mesin pada saat itu, antara injakan rem, kaki, dan mesin serta knalpot motor pada saat itu, membuat kami takut, khawatir, dan mana lagi ketika kita bertemu Alvaro pada saat itu sudah dalam keadaan yang ketakutan, dia sudah menangis yang kita tidak pernah lihat Alvaro pun menangis sama seperti begitu. Dia teriak, adikku mati, adikku mati. Dia takut dan dia teriak, adikku sudah mati, adikku sudah mati. Iona sudah mati. Ketika kita tanya, Alfa kenapa? Alfa bilang, Iona sudah mati. Terus nenek yang bersama-sama itu pun juga sudah duduk saja di pinggir aspal, di tanah itu, dan sudah menangis sejadi-jadinya karena Iona sudah dalam keadaan yang seperti begitu dan sedang dibawa ke rumah sakit. Semua yang mengangkat Iona pada hari itu tidak lagi melihat kehidupan, kata mereka, karena mereka menarik, mengeluarkan Iona dari kendaraan motor itu sudah dalam keadaan ia sudah tidak bernyawa lagi, katanya. Jadi ya, tidak bernapas pula ketika diangkat itu, dan dibawa ke rumah sakit pun juga dalam keadaan yang sama. Dan memang itu ketika kita ada di dalam keadaan itu satu hal yang antara takut, bingung, dan semua rasa itu campur menjadi satu. Kami juga tidak percaya karena baru sesaat saja kami tinggalkan Alvaro dan Iona untuk belanja ke pasar sore waktu itu. Mungkin hanya sekitar 15 atau 20 menit saja kami tinggalkan mereka. Ketika kembali sudah dalam keadaan seperti begitu, semua yang ada di tempat itu pun juga dalam kepanikan yang hebat. Dan sebagai orang tua jelas ini satu hal yang sangat berat sekali. Iya. Apalagi sebagai seorang mama, waktu itu saya sedang mengandung 2 bulan. Jadi waktu kecelakaan Iona, saya berpikir ini Tuhan sudah mau ambil dia. Tuhan mau ambil Iona, makanya Tuhan sudah ganti yang baru di rahim saya. Jadi saya bersalah kepada Tuhan dengan menuduh Tuhan seperti itu. Berpikir bahwa Tuhan sedang merancangkan yang jahat di dalam perjalanan pelayanan yang sudah jauh sampai di sana, jauh dari orang tua, jauh dari keluarga besar kami, dan mengalami tantangan yang sedemikian beratnya. Hari Kamis itu Iona dirawat di rumah sakit, dan beberapa dokter, bahkan dokter bedah masuk ke ruangan dan mengatakan bahwa Iona akan dioperasi karena bibirnya terbelah, lidahnya terbelah, memanjang ke dalam. Jadi kalau sampai dia sadar, berarti dia tidak bisa bicara. Ketika dalam keadaan tidak sadar sama sekali, surat pernyataan dari rumah sakit dibawa kepada kami untuk kami tanda tangani. Dan bersama-sama dengan seorang hamba Tuhan waktu itu, kami diingatkan untuk jangan sampai kami tanda tangani dan menyetujui untuk dioperasi, karena ada maksud Tuhan di balik peristiwa ini. Pada akhirnya
kami tidak menandatangani, dan pada hari Sabtu pagi dokter masuk dalam ruangan dan bilang bahwa Yona sudah boleh pulang. Secara fisik dia tidak apa-apa. Dengan kecelakaan yang begitu berat, Yona ditolong oleh Tuhan. Dan proses kesembuhan Yona itu terjadi selama 3 bulan. Beberapa kali kami membawa dia ke rumah sakit karena dia belum bisa bicara, ke dokter tunawicara ya Pak. Alami trauma. Dia alami trauma yang sangat hebat. Jadi dia tidak kenal orang, dia cuma tahu kami berdua saja. Memang Tuhan luar biasa membuat kami belajar dari situasi-situasi yang sulit untuk mengalami Tuhan. Bagaimana selama ini yang kami ajarkan kepada jemaat, kadang kami membangun banyak teori, menyampaikan banyak teori. Tapi ketika mengalami pengalaman perjumpaan tentang pertolongan Tuhan yang luar biasa, itu menjadi satu kekuatan dan motivasi bagi kami untuk kemudian punya janji iman bahwa dimanapun kami berada, di tempat-tempat pelayanan, di mimbar-mimbar yang baru kami berdiri untuk menyampaikan firman janji iman kami, cerita ini akan terus kami saksikan tentang pertolongan dan kebaikan Tuhan. Mungkin itu yang dapat kami bagikan. Terima kasih. Shalom. Shalom, saya Pendeta Yandi Manobe dan ini istri saya. Saya Pendeta Antoneta. Kami ingin berbagi beberapa peristiwa yang kami alami dalam keluarga sekaligus dalam pelayanan. Pertama, kami pernah mengalami di mana kami berdua harus berpisah oleh karena tanggung jawab pelayanan. Saya ada di Kupang di kantor Sinode dan Ibu Pendeta ada di WEKAM di Amnuban Timur. Anak-anak kami masih kecil sekali waktu itu, Gian kira-kira 4 bulan dan Dona 2 tahun. Saya rasa bahwa ini sesuatu yang sulit sekali karena untuk pergi ke sana dengan motor saya butuh 5 jam untuk sampai di sana. Jalannya tidak bagus, berlubang-lubang, dan itu tempat, itu ada 1-2 tempat yang dianggap sebagai tempat orang merampok. Padahal saya kalau pergi ke sana itu biasa pada waktu malam, dan saya kira itu sangat membuat harus lebih berani sedikit untuk pergi ke sana. Saya ingat bahwa ada sebuah pengalaman ketika pertama kali harus ibu dorang tinggal di Pastori di WEKAM, saya sudah ada di Kupang. Mungkin ibu bisa cerita. Ya, memang itu keadaannya cukup menegangkan karena malam pertama harus tinggal di Pastori itu, dan ternyata ketika kami mau tidur, saya dengar ada bunyi-bunyi di belakang. Ketika saya pergi lihat ke dapur, ternyata ada orang yang mau masuk ke dalam rumah. Itu setengah badannya tuh sudah di dalam rumah. Ya, sebagai perempuan saya refleks, saya berteriak, dan akhirnya dia juga kaget karena ternyata ini yang teriak ini suaranya cukup lantang. Jadi dianya lah kabur. Waktu saya tahu kisah itu, saya sepertinya rasa tidak aman sekali. Bagaimana saya meninggalkan mereka sendiri, padahal anak-anak masih kecil, ibu sendiri di sana. Saya sedih, saya sepertinya sulit sekali untuk mau menerima ini keadaan. Saya kadang-kadang menangis kalau sampai pulang, kadang-kadang sampai di hutan saya harus menangis sendiri. Saya merasa Tuhan kalau boleh biar kami bisa bersama-sama. Saya tidak pernah kasih tahu ibu doang soal saya perasaan, apalagi waktu saya menangis. Saya takut kalau mereka down karena saya menceritakan itu. Kalau ibu sendiri punya perasaan bagaimana? Ya, sebagai istri dan sebagai mama saya cukup khawatir soal anak-anak, tapi juga khawatir tentang keadaan kami karena tempat itu baru, tapi juga minim segala fasilitas. Bahkan untuk kita menelpon pun jaringannya agak sulit. Tetapi dalam semuanya itu saya selalu berdoa dan minta Tuhan kasih kuat untuk saya bisa jalani semua, baik itu pelayanan, urus anak-anak, tapi juga berbagi waktu untuk mengatur segala hal dengan baik, terutama juga untuk memperhatikan Pak yang ada di Kupang, paling tidak lewat telepon atau SMS untuk bertanya soal makan, minum, apalagi pelayanan yang cukup padat. Ya, saya ingat bahwa di sana ketika harus urus anak-anak dengan air yang cukup susah, kita harus beli air
tiket jerigen itu 5.000. 5.000. Itu belum terhitung yang sudah tumpah karena jerigen lubang. Saya selalu berpikir soal itu ketika jauh dari mereka. Tapi puji Tuhan, 10 bulan kemudian kami bisa berkumpul bersama-sama. Waktu itu ibu pindah ke Agape, kami sudah bisa bersama-sama. Lantas apakah itu selesai di situ? Tidak. Terjadi sesuatu yang saya kira sangat-sangat luar biasa adalah ketika 31 Maret tahun 2019 saya dinyatakan mati oleh dokter. Saya ingat bahwa saya tidak tidur 2 minggu kurang 2 lebih minggu. karena banyak sekali Padatnya. aktivitas yang saya buat dan Pelayanan. pelayanan itu akhirnya karena kelelahan dan kemudian peristiwa itu terjadi. Saya hanya ingat ketika saya panggil ibu, terus kemudian saya tidak ingat lagi. Itu kira-kira apa yang terjadi waktu saya bilang ibu dan kemudian Ya, Pak tidak sadarkan diri dan minta maaf itu sudah buang air. Saya hanya berpikir satu, kalau ini meninggal, saya akan jadi ibu yang harus urus 3 orang anak sendiri. Tapi saya berdoa, pasti Tuhan akan selamatkan Pak. Akhirnya ketika saya dilarikan ke rumah sakit, dalam perjalanan itu saya pikir, Tuhan kasih kuat Pak, selamatkan dia. Seandainya kalaupun dia stroke, saya siap untuk menjaga dia. Tuhan bekerja dengan luar biasa. Akhirnya saya dinyatakan sehat dan sembuh seperti hari ini saya ada. Saya waktu itu setelah melewati malam itu, saya ada di rumah sakit di Pavilion. Terus pagi ketika saya bangun, saya sadar, saya rasa ada yang memperhatikan saya. Ternyata ibu pendeta berdiri di samping tempat tidur saya sambil memperhatikan saya dan ibu menangis. Waktu saya lihat ibu menangis, itu saya bertanya, sebenarnya apa yang ibu tangis? Saya tidak tahu, tapi saya tanya, ibu menangis karena apa? Ibu bilang apa? Saya pikir, wih ini kalau Pak meninggal, apa jadinya saya harus mengurus 3 orang anak, ditambah lagi dengan dia punya jadwal pelayanan, dan pada saat itu Pak lagi giatnya melayani dan jadi berkat di berbagai tempat. Saya hanya berpikir saya pasti harus kehilangan tidak saja seorang suami, tapi juga seorang imam dan seorang pendeta yang sungguh diurapi oleh Tuhan. Ada banyak peristiwa terjadi, tetapi ketika kami melalui itu semua bersama-sama dengan ibu, kami berdoa bersama-sama dan kemudian kami sangat percaya. Peristiwa mulai dari YEK sampai ketika kami sudah di Agape dan sampai puncak ketika saya harus sakit dan Dinyatakan kemudian dinyatakan mati dan bisa sembuh lagi dan bisa beraktivitas dalam pelayanan. Kami sangat percaya bahwa itu Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kita. Tuhan yang menolong kami begitu rupa. Walaupun kami di tempat yang berbeda-beda, tapi Tuhan jaga kami untuk tetap melayani dan tetap merawat keluarga kami. Dan sekalipun saya sakit begitu rupa dan kemudian itu tidak mungkin lagi bisa tertolong, Dan tapi dinyatakan puji Tuhan, hidup kembali, dinyatakan hidup. itu Dan saya berarti Tuhan masih punya rencana yang indah buat perjalanan rumah tangga kami, tapi juga perjalanan pelayanan. melayani dan itu sangat kami syukuri. Bukti dari itu semua, dari rasa syukur kami hanya menyatakan itu dalam pelayanan. Apa yang bisa kami lakukan untuk Tuhan dalam pelayanan, itu akan kami lakukan. Itu yang bisa kami bagikan. Semoga memberkati saudara-saudara. Tuhan memberkati kita. Shalom.
Akung, kira-kira hal yang paling Akung suka dari Ama itu apa? Yang menarik itu saya adalah dan bisa bertahan itu adalah apa? Menyabar dan saling memaafkan. Kalau Ama yang suka dari Akung apa? Ama suka dengan Kung karena Kung serius dan orangnya tegas. Oh, Ini beta mau kasih satu pesan buat anak cucu dan pesanan muda-mudi sekarang. Nah, kalau ada susah atau duka, itu sama-sama hadapi. Jadi semua tuh harus serahkan di Tuhan dan hadapi sama-sama. Ya itu pasangan itu namanya hadapi susah senang, tapi namanya manusia tidak ada yang sempurna. Jadi harus saling mengisi. Ada satu punya kekurangan, satu tambah. Yang ada punya tambah dikurang. Jadi itu adalah kunci. Dan semua kita harus bersandar kepada Tuhan dan bersyukur. Karena satu-satu yang bisa diandalkan, pelihara perkawinan bisa awet itu adalah di tangan Tuhan. Happy wedding anniversary ke-2 ya, ke-50. Hari ini beta merasa senang sekali karena bisa merayakan hari yang berbahagia ini. Ini semua karena cinta kasih Tuhan untuk anak-anak semua yang mau support merayakan hari kebahagiaan ke-2. Semua itu karena anugerah Tuhan, cinta kasih Tuhan kepada ke-2. Ya, terima kasih untuk semua anak-anak cucu yang sudah bersama merayakan, membantu semua ini. Tepuk tangan untuk Tuhan yang baik. Tuhan boleh memberkati keluarga Bapak T. Ciptadi yang merayakan kebahagiaan 50 tahun pernikahan. Dan Tuhan juga menolong menyelamatkan keluarga dari Bapak Pendeta Iwan Lai bersama Ibu Pendeta. Tuhan menyertai dan menolong. Luar biasa pertolongan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama mengaku iman kita di hadapan Tuhan. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri.
kita bersama-sama menyatakan iman kita dengan bersama mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kucinta keluarga Tuhan. Mari kita bertepuk tangan. Berdiri dan kita masuk dalam doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang penuh kasih setia, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena kasih dan penyertaan-Mu. Pagi hari ini kami masih diberi waktu untuk melayani Tuhan lewat ibadah. Kami mengucap syukur untuk semua berkat yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami juga mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan yang menolong kami untuk kami boleh menjalani kehidupan kami dalam keluarga masing-masing dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Tuhan sebagai ungkapan dan syukur kami. Anak-anak-Mu boleh datang dengan membawa persembahan-persembahan di mana Engkau Tuhan sudah memberkati kami lewat kesehatan, lewat usaha kerja kami, sehingga kami boleh memberikan sebagian kecil kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap persembahan, Engkau memberkati setiap anak-anak yang Tuhan percayakan untuk mengatur persembahan ini, agar semuanya dapat dikelola dengan baik dan benar untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Inilah doa, inilah syukur. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Silakan duduk. Tuhan selalu menolongku. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi.
pujian ini menjadi keyakinan kita bersama dan biarlah kita bersyukur kepada Tuhan. Mari kita menyatu di dalam doa syafaat kita. Bapa dalam surga, kami tahu bahwa Tuhan selalu menolong kami. Tuhan selalu memberikan pemulihan itu. Tuhan janjikan dan Tuhan buktikan dari waktu ke waktu. Terima kasih ya Bapa dalam surga. Karena itu kami datang di hadapan hadirat Tuhan. Kami membawa segala syukur kami. Kami bersyukur untuk suami, bersyukur untuk istri, bersyukur untuk orang tua, anak-anak, saudara bersaudara. Setiap kami dalam keluarga kami masing-masing. Kami sebagai suami, sebagai istri, sebagai orang tua, sebagai anak-anak, sebagai cucu-cucu, kami sungguh bersyukur. Kami datang di hadapan Tuhan membawa keluarga kami dengan segala syukur atas penyertaan Tuhan. Dan terus memohon pimpinan Tuhan, terus menyertai dan menolong kami dari waktu ke waktu. Bapa dalam surga, kami berdoa bersama-sama pada kesempatan ini untuk setiap jemaat Tuhan yang datang dengan syukur untuk ulang tahun pernikahan maupun juga ulang tahun kelahiran. Tuhan kiranya memberkati anak-anak-Mu. Kami berdoa secara khusus untuk Bapak Tony Pitobi, Saudara Harto Emat Nalu, Saudara Adrian Manafe, Saudari Kesia Elimtali, Ibu Diana Tafui, Saudara Indah Kandeku, Saudara Dorsi Baun, Anak Andraya Tambunan, Bapak Samuel Quesle, Ibu Damita Sampelalong, Saudara Arthur Samdoko, Saudari Valeri Noslawski, Saudara Anak Stephen Sumargo, Anak Charlotte Ang, Bapak Hindro Susanto, Bapak Antonius Busday, Ibu Orpa Jara, Saudara Okri Sodale, Anak Jeremy Nenabu, Bapak Franklin Sinlay, Ibu Heni Sianto, Ibu Debbie Keldon, Anak Marlene Quesle, Ibu Ani Rondonuwu, Saudari Priscilia Daud, Saudari Marcelina Oimatan, Anak Stefania Hobiono, Anak Kendrick Detan, dan saudara-saudara kami yang lain. Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu, keluar masuk mereka di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Biarlah Allah memegang tangan mereka untuk boleh berjalan bersama-sama mereka di dalam setiap kehendak Tuhan yang indah bagi kehidupan dan masa depan-Mu mereka. Kami mohon berkat-Mu atas setiap anak-anak-Mu. Kami juga membawa segala syukur untuk usaha pekerjaan. Kami membawa syukur untuk segala keadaan bangsa kami dan segala pemulihan yang Tuhan terus kerjakan. Kami percaya perlindungan Tuhan bagi kami. Kami terus mohon secara khusus untuk anak-anak kami yang masih kecil. Mereka akan mulai sekolah secara tatap muka. Secara offline mereka akan bertemu teman-teman dan guru. Tapi kami tahu Tuhan bahwa pandemi ini masih ada. Virus COVID itu masih ada di tengah-tengah kami. Tetapi kami percaya perlindungan Tuhan menyertai dan menolong. Biarlah semua aktivitas boleh berlangsung. Tetapi kami dalam pemeliharaan Tuhan, kami tetap untuk taat protokol kesehatan. Dan kami yakin Tuhan terus memulihkan segala hal. Pandemi ini akan berlalu dalam kasih dan naungan Tuhan. Kami berdoa untuk pelayanan sepanjang minggu ke depan. Di masa-masa kami merayakan bulan keluarga. Ada keluarga yang hari ini datang dengan pergumulan keluarga masing-masing. Tuhan kiranya mendengarkan dan menjawab sesuai kehendak Tuhan. Kami berdoa secara khusus untuk keluarga Tecip tadi. Tuhan menyertai dan memberkati. Juga keluarga Bapak Pendeta Iwan Lai. Tuhan terus hadir dalam keluarga mereka. Terus menjadi saksi dan mempermuliakan nama-Mu. Terpuji nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan mendengarkan seru doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Kita mendengarkan pengumuman. Bapak Ibu Jemaat yang terkasih, Shalom.
Mewakili seluruh hamba Tuhan dan majelis, kami mengucapkan selamat hari Minggu kepada jemaat Tuhan yang hari ini telah berbakti bersama dengan kami di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Kami mengucapkan terima kasih juga kepada Ibu Ellen Koro Amalo yang hari ini telah menyampaikan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Ellen dalam pelayanan selanjutnya. Baik, saya akan membacakan warta jemaat pada hari ini Minggu tanggal 10 Oktober 2021. Yang pertama, kami mengharapkan kehadiran dari seluruh jemaat dan juga simpatisan untuk hadir dalam ibadah doa malam yang diadakan setiap hari Kamis jam 7 malam di Gereja Agape, dan pada Kamis ini 14 Oktober 2021 dengan tema Belajar dari Kisah Keluarga Ishak dan Ribka dengan pembicara Ibu Ellen Koro Amalo MTH. Dan kami informasikan juga bahwa jaringan komputer kami sedang diperbaiki sehingga belum tentu bisa disiarkan secara langsung untuk ibadah doa malam ini. Yang kedua, sesuai dengan surat rekomendasi dari Gemit Anugerah dan Gemit Kota Kupang dan juga surat dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil tertanggal 23 September 2021, maka akan dilayani peneguhan dan pemberkatan nikah bagi Saudara Yohanes Luji dengan Saudari Semi Eliana Sirlalang yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 16 Oktober 2021 pukul 12 WITA di Jemaat Agape Kupang. Bila kedua calon mempelai hadir, kami mohon untuk berdiri. Mohon dukungan doa dari jemaat sekalian bagi kedua calon mempelai. Yang ketiga, pelayanan perjamuan kudus bagi seluruh anggota Sidi Jemaat Agape akan dilayani pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 mulai jam 5 sampai dengan jam 7 malam. Jam 5 sore sampai dengan jam 7 malam, dan perjamuan akan menggunakan metode seperti yang terakhir kita lakukan pada bulan Agustus yang lalu. 4. Baptisan kudus akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 17 Oktober 2021 pada kebaktian kedua, dan bagi jemaat yang ingin membaptiskan anaknya dapat menghubungi majelis atau hamba Tuhan. Untuk jadwal dan tema khotbah selama bulan Oktober dapat Bapak Ibu baca dalam warta jemaat hari ini. Juga untuk ibadah UPP telah dimulai di gereja. Mohon kepada setiap anggota UPB bisa menghadiri dan tetap menjaga protokol kesehatan. Selanjutnya kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang 1 minggu yang lalu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk jadwal ibadah rumah tangga pada minggu ini, pada hari Senin 11 Oktober 2021, keluarga yang akan dilayani yaitu keluarga Bapak Martinus Ninggeding, Bapak Raymond Layandani, Bapak Octavianus Lomi, Bapak Weli Rohimone, dan Ibu Ariance Rohimone, dan Bapak Marcel Panggidae. Untuk Selasa 12 Oktober 2021, keluarga yang akan dilayani yaitu keluarga Saudari Priscilia Daud, Bapak Made Tambunan, Bapak Alfred Vina, Saudari Sorin Pelokila, Bapak Willy Pas, Bapak William Suciptowong, Saudari Naomi Leba, Bapak Jonathan Luji, dan Bapak Jody Luji. Untuk hari Sabtu 16 Oktober 2021, keluarga Bapak Octavianus Busdai dan Bapak Rusyanto Hiskia. Mohon untuk setiap keluarga yang akan dilayani dapat mempersiapkan diri. Selanjutnya ada sebuah pengumuman tambahan dari Panitia Hari Raya Gerejawi. Yang pertama, mewakili Panitia Hari Raya Gerejawi, kami mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat Tuhan yang telah mengambil bagian untuk menuliskan kesaksiannya, dan kesaksian yang dikumpulkan telah kami bukukan, dan hari ini buku kesaksian akan dibagikan kepada Bapak Ibu jemaat sekalian. Mohon kepada setiap keluarga akan mendapatkan 1 buku, sehingga sebentar ketika keluar dari pintu gereja, perwakilan dari setiap keluarga bisa mengambil pada panitia yang ada di depan pintu keluar. Yang kedua, untuk mendukung acara pada minggu depan, maka panitia mengharapkan kepada jemaat yang telah menikah untuk dapat mengirimkan sebuah foto pernikahan khususnya saat momen pemasangan cincin. Foto ini dapat diberikan kepada panitia atau juga dikirimkan melalui Ibu Ellen paling lambat hari Rabu tanggal 13 Oktober 2021.
Demikian Warta Jemaat pada hari ini, dan untuk laporan penerimaan keuangan minggu lalu dapat Bapak Ibu baca dalam Warta Jemaat. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita bersama-sama akan mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan pujian berkat bagi keluarga, dan doa berkat akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Veronica Laigela. Diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Tuhan Yesus berkati. Mari kita sama-sama berdiri, kita puji Kiranya Tuhan berkenan berkati rumah keluargaku, apa yang telah Tuhan berkati, diberkatilah untuk selamanya, sebab Tuhan melindungi, Tuhan menyinari dengan wajah-Nya, memberi kasih karunia, damai sejahtera. Yesus baik bagiku. Akhirnya kembalilah kekasih Tuhan sekalian dalam pergumulan dan percaya, seturut kata firman Tuhan dalam Hagai pasal 2 ayat yang ke-10. Adapun rumah ini, kemegahannya yang kemudian akan melebihi kemegahannya yang semula, firman Tuhan semesta alam, dan tempat ini aku akan memberi damai sejahtera. Demikianlah firman Tuhan. Kembalilah kekasih Tuhan sekalian dalam hidup dan pergumulanmu, dan terimalah olehmu berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera, kini dan selama-lamanya.